Kisah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq lahir dengan nama Abdullah bin Abi Quhafa. Lahir pada tahun 573 Masehi. Abu Bakar merupakan putra dari keluarga bangsawan terhormat yang ada di Mekah. Sebelum masuk Islam, beliau bernama Abdul Ka'bah. Abu Bakar adalah sosok yang selalu menemani Rasulullah SAW sejak masuk Islam hingga wafat. Abu Bakar mendapat gelar As-Siddiq karena ia adalah orang yang sangat jujur atau banyak membenarkan. Hal tersebutlah yang menjadikan Abu Bakar ditunjuk sebagai sahabat Rasulullah SAW yang paling dipercayai, tak terkecuali akan hal-hal yang tidak masuk akal sekalipun. Ada sebuah kisah, tepatnya setelah peristiwa Isra Mi'raj. Kala itu, Rasulullah SAW melakukan perjalanan yang amat kilat dari Mekah ke Baitul Maqdis. Kemudian dilanjutkan dengan perjalanan langit yang penuh keajaiban. Pada keesokan harinya, Rasulullah SAW menceritakan pengalamannya tersebut kepada para penduduk Mekah. Namun, bukannya didengarkan dan membuat keimanan semakin bertambah, para penduduk Mekah malah tidak percaya dan bahkan semakin mengolok-ngolok Rasulullah SAW. Parahnya lagi, beberapa orang yang memiliki iman lemah justru menjadi murtad dan menganggap Rasulullah SAW sebagai pendusta. Pada saat-saat itulah Abu Bakar muncul dengan gagah dan percaya dirinya membenarkan apa yang telah Rasulullah SAW sampaikan. Nah, sejak saat itulah dirinya diberikan julukan sebagai As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar. Hah? Mustahil. Gak mungkin. Macam tak percayalah. Kita kena tanya Abu Bakar ni. Abu Bakar. Nabi Muhammad kata, Baginda dibawa oleh Jibril menaiki buraq dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa, Palestina. dalam 1 malam saja. Biar betul. Ya itu benar, jika itu kata-kata Rasulullah, maka aku percaya. Ada lelaki yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Sifatnya terpuji, tak suka dipuji. Lelaki pertama yang memeluk Islam. Kaya raya, peniaga berjaya, dengan segala hatinya ke jalan Allah. Berpenalah demi Rasulullah, percaya dan membenarkan kata Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar, sahabat karib Rasulullah, membenarkan kata-kata, biarpun tiada siapa percaya. Sayyidina Abu Bakar, sahabat karib Rasulullah, sahabat
Keistimewaan Abu Bakar As-Siddiq. Meskipun Abu Bakar menjadi mertua dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi dirinya juga ditunjuk sebagai sahabat Nabi yang selalu menemani dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemanapun. Dirinya rela berkorban, baik harta maupun jiwanya, untuk menyebarkan risalah dakwah. Itulah mengapa nama Abu Bakar As-Siddiq memiliki tempat khusus di hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sejarah Islam. Nah, berikut ini beberapa keutamaan dari Abu Bakar As-Siddiq. 1. Namanya diabadikan dalam Al-Quran. Atas pengorbanan yang selalu dilakukannya, terutama ketika menyokong dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menyebarkan Islam, maka dirinya mendapatkan apresiasi yang mulia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengabadikan namanya di dalam kitab suci Al-Quran. Di antaranya adalah pada surat At-Taubah ayat 40 yang berbunyi, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. Artinya, jikalau kamu tidak menolongnya, Muhammad, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir, musyrikin Mekah, mengeluarkannya dari Mekah. Sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua. Di waktu dia berkata kepada temannya, "Janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah beserta kita." Quran Surat At-Taubah ayat 40. 2. Menjadi orang pertama yang masuk surga. Abu Bakar menjadi sosok manusia pertama dari umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang masuk surga. Hal tersebut telah diterangkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud yang berbunyi, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jibril mendatangiku dan mengajakku untuk melihat pintu surga yang akan dimasuki oleh umatku nanti." Abu Bakar berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku berharap ketika ia datang, aku bersamamu, sehingga aku pun bisa melihat pintu surga." Rasulullah berkata, "Sesungguhnya engkau, Abu Bakar, adalah orang yang pertama kali masuk surga dari umatku." Hadis riwayat Abu Daud. 3. Menjadi mufti di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, setidaknya terdapat 14 orang sahabat yang dipercaya untuk memberikan fatwa kepada umatnya. Namun, dari ke-14 itu, hanya Abu Bakar saja yang dipercaya oleh Rasulullah untuk memberikan fatwa ketika bersamanya. Sementara sahabat yang lain
hanya boleh memberikan fatwa ketika tengah tidak bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 4. Menjadi orang yang senantiasa bersegera untuk melakukan kebaikan. Sosok Abu Bakar yang tidak hanya menjadi mertua Nabi, tetapi juga sahabat Nabi ini akan selalu bersegera dalam melakukan hal-hal kebaikan. Bahkan ketika para sahabat Nabi yang lainnya tidak melakukannya. Hal tersebut telah diriwayatkan dalam sebuah hadis yang berbunyi, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapakah di antara kalian yang pagi ini berpuasa?" Abu Bakar berkata, "Saya." Rasulullah kemudian berkata, "Siapakah di antara kalian pada hari ini mengiringi jenazah?" Abu Bakar kembali menjawab, "Saya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian kembali bertanya, "Siapakah di antara kalian yang hari ini memberi makan orang miskin?" Abu Bakar kembali menjawab, "Saya." Rasulullah pun juga kembali bertanya, "Siapakah di antara kalian yang hari ini menjenguk orang sakit?" Abu Bakar menjawab, "Saya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, "Tidaklah terkumpul perbuatan ini pada seseorang, melainkan ia akan masuk surga." Hadis riwayat Muslim. 5. Menjadi sahabat Nabi yang sangat tawadhu. Sikap tawadhu adalah sikap tenang dan tidak sombong akan hal yang dimilikinya. Sikap terpuji itu dimiliki oleh Abu Bakar, yang mana merupakan orang berpunya dari segi harta. Meskipun dirinya orang kaya, tetapi Abu Bakar tetap hidup dalam sikap tawadhu dan sederhana, sesuai dengan hadis yang berbunyi, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapakah yang memanjangkan pakaiannya untuk bermewah-mewahan, maka Allah tidak akan memandangnya pada hari kiamat." Abu Bakar kemudian berkata, "Sesungguhnya pakaian saya kepanjangan, kecuali saya memotongnya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menjawab, "Wahai Abu Bakar, kamu berbuat demikian bukanlah untuk bermewah-mewahan." Hadis riwayat Al-Bukhari. Kehidupan Abu Bakar Asy-Syiddiq sebelum dan sesudah masuk Islam. Sebelum masuk Islam, Abu Bakar tumbuh besar di lingkungan bangsa Quraisy di kota Mekah dan merupakan keturunan terhormat dari kabilah Qaim. Nah, sebelum masuk Islam, dirinya memang telah menjadi sosok yang jujur, berakhlak baik, dan jauh dari kebiasaan buruk para kaum jahiliyah yang mana senang bermain wanita sekaligus mabuk-mabukan. Tidak hanya itu, Abu Bakar juga berasal dari keluarga yang kaya karena profesinya menjadi pedagang. Sudah cukup banyak rute dagang yang dikunjungi olehnya. Ketika berdagang pun, Abu Bakar tetap mengamalkan sikap jujur dan ramahnya, sehingga dianggap sebagai pedagang terhormat di antara bangsa Quraisy. Dalam Sirah Nabawiyah, Ibnu Hisham turut menjelaskan bahwa Abu Bakar adalah sosok yang lemah lembut sekaligus sopan santun kepada kaumnya. Sebagai seorang pedagang yang memiliki akhlak istimewa, dirinya juga kerap didatangi oleh para pemimpin kaum untuk meminta pendapat. Hal tersebut karena Abu Bakar juga terkenal
akan ilmunya yang luas, pengalaman berdagangnya yang mapan, sehingga kedudukannya semakin tinggi di antara bangsa Quraisy. Sesudah masuk Islam, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, Abu Bakar memang sosok yang terjaga dari keburukan akhlak bangsa jahiliyah. Padahal saat itu agama Islam belum diturunkan. Dirinya begitu enggan mengikuti keterpurukan moral yang ada pada bangsa Quraisy. Meskipun dirinya adalah sosok terhormat di sana, setelah masuk Islam, Abu Bakar senantiasa menemani Rasulullah SAW dalam setiap dakwahnya. Bahkan tak segan-segan pula untuk mengeluarkan sebagian hartanya demi menyebarkan agama Allah. Kedekatan antara Abu Bakar dengan Rasulullah ini juga pernah diriwayatkan oleh Bukhari yang berbunyi, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Rasulullah SAW, ia pernah bersabda, "Jika seandainya aku dibolehkan untuk mengambil teman dekat dari umatku, maka sungguh aku akan memilih Abu Bakar. Akan tetapi, ia adalah saudara dan juga sahabatku." Hadis riwayat Bukhari. Sebagai sosok yang menyangga dakwah Rasulullah SAW, Abu Bakar mengarahkan dakwah menjadi dua kelompok, yakni kelompok Quraisy yang memiliki fitrah bersih, pikiran lurus dan tidak terpengaruh akan keburukan akhlak jahiliyah, dan kelompok fakir miskin di kalangan hamba sahaya, serta orang-orang yang telah terzalimi dari kalangan non-Quraisy. Abu Bakar wafat pada 23 Jumadil Akhir tahun 13 Hijriyah, bertepatan pada usianya ke-63 tahun. Abu Bakar Asy-Syiddiq meninggal dunia karena sakit yang dideritanya. Dirinya dimakamkan di rumah putrinya Aisyah, tepatnya di dekat Masjid Nabawi. Begitulah kisah Abu Bakar Asy-Syiddiq. Mudah-mudahan dari perjalanan kisah beliau banyak hikmah yang bisa kita petik.